Melonjaknya kasus COVID-19 di tanah air membuat berbagai pihak khawatir jika pembelajaran tatap muka digelar. Ikatan Dokter Anak Indonesia meminta pemerintah menunda pembelajaran tatap muka. Tarik ulur kebijakan pembelajaran tatap muka masih terjadi. Hingga kini Kemendikbudristek masih tetap pada rencana awal untuk membuka sekolah dengan protokol kesehatan. Padahal, tahun ajaran baru tinggal menghitung hari, sementara lonjakan kasus COVID-19 masih terjadi. Pembukaan sekolah di tengah gelombang kedua COVID-19 memiliki risiko yang tinggi. Terlebih sejumlah wilayah kini dikepung varian Delta. Sementara kasus COVID-19 pada anak juga meningkat. Berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia, kasus kematian pada anak akibat COVID-19 paling tinggi terjadi di usia balita dengan total 59%. Sementara usia sekolah 10 hingga 18 tahun sebanyak 30%. Ikatan Dokter Anak Indonesia tetap meminta pemerintah menunda rencana pembelajaran tatap muka. Selain karena saat ini Indonesia tengah menghadapi lonjakan kasus COVID-19, jumlah ruang perawatan COVID-19 dan ICU anak di Indonesia masih sangat minim. Ikatan Dokter Anak Indonesia menyarankan sekolah tatap muka bisa digelar jika positivity rate di bawah 5% dan tingkat kematian menurun. Sekarang hitung saja setiap daerah positivity rate-nya. Ada yang 20, ada yang 30%, pernah bahkan 40%. Jadi berarti sekolah jangan dulu buka. Dan kalau bisa, inovasi sekolah jarak jauh dengan sekolah selama pandemi ini harus sesegera mungkin kita buat ini. Nah, ada yang menarik. Saya tidak mau mengutip dari WHO. Saya mengutipnya bahkan dari World Economic Forum. Kenapa? Karena aspek ini dikaji dari World Economic Forum. Negara yang cepat-cepat kalau mau buka sekolah tanpa memikirkan positivity rate, di negara berkembang, kebanyakan anak usia sekolah, ya, itu tinggal dengan keluarga yang lansia. Jadi penelitian mengatakan menunda pembukaan sekolah dapat menyelamatkan nyawa. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, kita cerita menyelamatkan nyawa di sini. Ya. Nah, berikutnya saya mau katakan, anak ini memiliki potensi yang sama dengan dewasa terinfeksi COVID. Jadi jangan pernah ada lagi yang ngomong bahwa anak itu tidak pernah terinfeksi COVID dan anak itu ringan. Kita sudah lihat ternyata 15% bisa berat. Dan kita sudah lihat bisa meninggal. Membuka sekolah tatap muka bukan tanpa risiko tinggi. Terlebih nyawa anak menjadi taruhannya. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Kehilangan waktu belajar tatap muka tidak akan berarti jika kita kehilangan generasi penerus. Nyawa anak, tanggung jawab kita semua. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.